warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrika Silvi Aziza dengan NIM 8605928993. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu dan pendidikan itu saling menguatkan seperti dua sisi mata uang. Banyak yang tanya, buat apa sih calon guru belajar filsafat? Jawabannya ada di video ini. Yang pertama, filsafat mengawasi pendidikan. Pertama, filsafat ilmu itu seperti CCTV dan fondasi bagi ilmu pendidikan. Modul 4 menjelaskan 3 cara filsafat mengawasi. Yang pertama yaitu memperkuat eksistensi. Filsafat lewat ontologi bertanya, apa sebenarnya hakikat pendidikan itu? Jawabannya, memastikan pendidikan bukan sekedar transfer penguatan, tetapi proses memanusiakan manusia. Ini yang membedakan pendidikan dari pelatihan robot. Yang kedua, memperkuat keilmiahan. Lewat epistemologi, filsafat menguji dari mana kita tahu cara mengajar ini benar. Jadi, guru tidak asal pakai metode, tapi berbasis bukti dan teori yang valid. Yang ketiga, yaitu memperkuat nilai lewat aksiologi. Filsafat bertanya, untuk apa pendidikan ini? Apa gunanya bagi hidup siswa? Ini yang menjaga pendidikan tetap bermoral, tidak hanya mengajar angka. Yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat. Hubungannya tidak satu arah. Kedua pendidikan yang bermakna justru jadi laboratorium bagi filsafat. Ketika kita di kelas menemukan masalah, kenapa anak SD lebih paham jika pakai media konkret? Pengalaman nyata ini memaksa filsafat untuk ikut berkembang. Teori belajar Piaget misalnya lahir karena mengamati anak. Jadi praktik pendidikan yang baik memberi bahan baku untuk difilsafati, dipuji, dan jadi teori baru saling menghidupi. Yang ketiga yaitu pisau analisis. Kenapa filsafat disebut pisau analisis? Karena ia membedah masalah pendidikan pakai 3 pisau. Contoh kasus, siswa disuruh hafal perkalian tanpa paham konsep. Yang pertama yaitu pisau ontologi. Kita bedah hakikatnya. Apakah hakikat belajar matematika itu menghafal atau berpikir? Jawabannya ternyata hakikatnya berpikir. Yang kedua, pisau epistemologi. Kita bedah caranya. Apakah menghafal itu sumber pengetahuan yang valid untuk anak SD? Jawabannya ternyata tidak, karena anak SD tahap operasional konkret. Yang ketiga yaitu pisau aksiologi. Kita bedah gunanya. Apa nilai hafalan ini bagi hidup siswa? Apakah membuatnya cinta matematika? Jawabannya ternyata malah bikin trauma. Lihat, dengan 3 pisau ini masalah jadi jelas akar dan solusinya. Yang keempat yaitu contoh konkret. Contoh yang paling nyata adalah kurikulum merdeka. Dulu secara aksiologi kita tanya, pendidikan untuk apa? Untuk seragam atau untuk memerdekakan potensi anak? Jawabannya memerdekakan, karena secara epistemologi cara belajarnya diubah dari guru ceramah jadi proyek dan berdiferensiasi. Secara ontologi, hakikat murid diubah dari objek jadi subjek yang merdeka. Ini bukti filsafat ilmu bekerja di kebijakan nyata. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan itu butuh satu sama lain. Filsafat tanpa pendidikan akan jadi teori kosong. Pendidikan tanpa filsafat akan jadi buta arah dan nilai. Sebagai calon guru, saya butuh filsafat
dapat ilmu agar tidak hanya mengajar, tapi paham kenapa dan untuk apa saya mengajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.